Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sekitar kita selalu ada cerita yang terdengar samar. Kisah-kisah aneh yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu dikenal sebagai urban legend, kisah nyata yang berubah menjadi misteri, penuh tanda tanya dan rasa takut. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah mengalami sendiri, bahkan ada yang memilih diam karena terlalu sulit dipercaya. Benarkah ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Atau memang ada kebenaran yang tak bisa kita tolak? Mari kita ungkap bersama. Inilah kisah nyata di balik sebuah urban legend. Jakarta Utara selalu penuh dengan denyut kehidupan yang keras. Jalanan berisik oleh klakson angkot, pedagang kaki lima bersuara lantang, dan aroma bercampur aduk dari gorengan hingga asap kendaraan. Di antara hiruk-pikuk itu, berdirilah sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan Soto Makassar, Bu Haji Risna. Warung itu awalnya tak banyak dilirik. Letaknya di pinggir jalan yang agak becek, berdinding papan triplek, beratap seng yang berkarat di beberapa sudutnya. Kursi plastik tersusun seadanya, dengan meja kayu penuh bekas noda kuah soto yang sudah meresap bertahun-tahun. Di awal pembukaan, hanya beberapa tetangga yang datang untuk sekadar mencoba. Rasanya memang enak, tapi tidak luar biasa bila dibandingkan dengan soto lain di sekitaran kota. Harganya pun standar, tidak terlalu murah, tidak juga mahal. Namun, semua berubah begitu. Sebab dalam hitungan bulan, warung itu mendadak ramai luar biasa. Orang-orang antre panjang hingga keluar jalan. Bahkan, pengendara yang tadinya hanya lewat pun rela berhenti meski harus menunggu lama. Soto buatan Bu Haji Risna seolah punya daya magis yang membuat orang ketagihan. Para pelanggan sering berkata dengan mata berbinar, entah kenapa, soto Bu Haji ini beda sekali. Kuahnya gurih, dagingnya empuk, aromanya bikin rindu. Kalau sehari tidak makan, rasanya seperti ada yang hilang. Tetapi bila diperhatikan, sebenarnya resep soto itu sangat sederhana. Hanya daging sapi, rempah biasa, dan koya yang sering digunakan orang Makassar. Bahkan ada yang mencoba meniru resep itu, namun hasilnya tidak pernah sama. Tidak ada yang bisa menandingi rasa warung itu. Kabar keberhasilan Bu Haji Risna pun menyebar kemana-mana. Dari mulut ke mulut, dari kampung ke kampung. Hingga akhirnya banyak orang luar daerah sengaja datang hanya untuk merasakan semangkuk sotonya. Warung kecil itu menjadi magnet baru di kawasan Jakarta Utara. Tetapi bersama kesuksesan itu, muncul pula bisik-bisik yang aneh. Beberapa tetangga mulai memperhatikan bahwa setiap kali warung sedang ramai, Bu Haji Risna terlihat tetap segar bugar. Meski bekerja dari subuh hingga larut malam, jarang sekali ia kelelahan. Seakan ada tenaga lain yang menopangnya. Ada juga yang bersumpah mendengar suara aneh dari warung itu. Ketika malam sudah sangat larut, suara seperti azan, tapi nadanya ganjil, panjang, dan menyeramkan. Bersamaan dengan itu, tercium bau anyir darah yang menusuk hidung. Meski warung sudah tutup dan tidak ada aktivitas memasak. Aneh ya, masa warung kecil begitu bisa seramai ini? Gumam seorang ibu-ibu pada tetangganya. Iya, padahal kalau dilihat bumbunya itu-itu saja. Tapi orang-orang sampai ketagihan. Jangan-jangan ada yang tidak beres. Balas yang lain sambil menurunkan suaranya, takut terdengar. Namun, gosip hanya tinggal gosip. Tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Lagi pula, Bu Haji Risna dikenal sebagai sosok dermawan. Ia rajin sedekah di masjid, sering membagikan makanan gratis untuk anak-anak yatim, dan tutur katanya selalu lembut. Wajahnya ramah, selalu dihiasi senyum, membuat orang sulit percaya jika ada sesuatu yang gelap di baliknya. Tapi bila seseorang menatap lebih dalam ke mata Bu Haji Risna, ada kalanya terlihat kilatan aneh dingin dan penuh rahasia. Suatu siang, ketika warung sedang padat oleh pelanggan, seorang pria tua tiba-tiba jatuh pingsan setelah menyeruput sendok pertama sotonya. Orang-orang panik, ada yang segera menolong, ada yang mencoba memberi air putih. Pria itu sadar kembali, wajahnya pucat dan penuh keringat. Ia gemetar sambil berbisik lirih, di mangkuk ini aku lihat bayi berdarah. Orang-orang kaget mendengar kata-katanya. Namun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bu Haji Risna segera menghampiri dengan tenang. Bapak mungkin masuk angin. Mari saya buatkan air hangat, katanya dengan suara menenangkan.
Pelanggan lain yang mendengar pun mencoba menertawakan kejadian itu, seakan hanya halusinasi orang tua. Tapi bagi sebagian yang memperhatikan, ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan Bu Haji Risna sesaat ketika menatap pria tua itu terlihat begitu tajam dan penuh ancaman. Hingga pria itu hanya bisa terdiam ketakutan. Hari demi hari, warung semakin terkenal. Setiap orang yang makan di sana merasakan kenikmatan yang sulit dijelaskan. Beberapa bahkan mengaku bermimpi tentang warung itu. Saat tidur mereka bermimpi duduk di kursi plastik, memegang sendok, dan di depan mereka ada mangkuk soto yang menguap dengan aroma memikat. Begitu terbangun, rasa lapar menggila mendorong mereka untuk segera kembali ke warung Bu Haji Risna. Seolah ada sesuatu yang mengikat para pelanggan, menarik mereka kembali meski sudah kenyang sekalipun. Di balik senyumnya, Bu Haji Risna tersenyum puas setiap malam saat menghitung uang hasil penjualan. Tumpukan lembaran ratusan ribu menebal dalam laci kayunya. Ia sering berbisik pelan, seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sudah aku penuhi, jangan ganggu aku, jangan ganggu keluargaku. Namun, suara lirih itu hanya terdengar oleh dinding-dinding warung. Tidak ada yang tahu siapa yang diajaknya bicara. Kesuksesan yang datang begitu cepat membuat sebagian orang iri, sebagian lagi kagum. Tapi di dalam hati kecil Bu Haji Risna, ia tahu benar bahwa semua ini bukan semata hasil kerja keras. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang telah ia ikat dengan janji lama, janji yang tak bisa ia lepaskan. Meski hidupnya kini tampak sempurna di mata orang lain, dan di tengah keramaian warungnya, ada satu hal yang terus membayang dalam benaknya. Janji itu belum lunas, tumbal berikutnya sudah ditentukan. Kesuksesan warung soto Makassar Bu Haji Risna semakin hari semakin mencolok. Dari pagi hingga malam, antrean tidak pernah putus. Kadang ada yang baru duduk setelah menunggu hampir 1 jam, tetapi tetap saja rela menanti. Ada pula pelanggan yang datang jauh-jauh dari luar kota hanya untuk merasakan semangkuk soto itu. Namun, di balik herek pikak kepadatan warung, suasana kampung di sekitar mulai dipenuhi rasa penasaran bercampur curiga. Bisik-bisik tetangga terdengar semakin sering, apalagi saat malam menjelang. Heran ya, dulu waktu baru buka, warungnya biasa saja. Sekarang, kayak nggak masuk akal, rame banget, ujar seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Iya, betul. Padahal kalau dipikir, soto itu kan makanan biasa. Apa sih yang bikin orang ketagihan segitunya? Jangan-jangan ada sekut, timpal tetangganya dengan suara diturunkan. Bisik-bisik itu makin ramai ketika beberapa warga mulai mengalami hal aneh. Misalnya, seorang bapak yang rumahnya tepat di seberang warung. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara azan samar-samar. Namun, nadanya panjang, melengking, dan terdengar menakutkan. Bukannya menenangkan hati, justru membuat bulu kuduk. Anehnya, suara itu seolah berasal dari arah warung Bu Haji Risna. Pernah suatu malam, bapak itu memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Warung memang sudah tutup, kursi-kursi sudah diangkat, lampu dimatikan. Tetapi di dalamnya, ia melihat cahaya merah temaram, seperti api kecil yang berputar di atas kuali besar. Bau anyir darah pun menyelinap ke dalam hidungnya. Begitu menusuk, hingga ia hampir muntah. Ia buru-buru menutup tirai jendela, tubuhnya gemetar. Tidak mungkin aku salah lihat, gumamnya keesokan hari. Tapi ia tak berani cerita ke banyak orang, takut dituduh menyebar fitnah. Namun, gosip tetap mengalir lewat mulut ke mulut. Beberapa orang mulai percaya bahwa kesuksesan warung itu bukan hanya karena kelezatan resep, melainkan ada campur tangan sesuatu yang gaib. Salah satu gosip paling sering terdengar adalah tentang sosok hitam besar yang kadang terlihat duduk di atap warung. Seorang tukang ojek mengaku melihatnya jelas saat berhenti merokok tengah malam di pangkalan. Aku lihat sendiri, badannya gede kayak kerbau, matanya merah menyala. Dia duduk di atas atap warung Bu Haji Risna. Tapi pas aku berkedip, hilang begitu saja. Cerita si tukang ojek dengan wajah pucat. Cerita itu membuat banyak warga semakin yakin ada yang tidak wajar. Walau begitu, anehnya, tak ada yang berani konfrontasi. Bu Haji Risna tetap disegani. Apalagi, ia punya nama baik di masyarakat. Ia sering ikut arisan RT, suka menyumbang untuk akora-akora kampung, bahkan memberi sedekah untuk anak yatim setiap Jumat. Bagaimana mungkin orang semulia itu dikaitkan dengan hal-hal
semacam pesugihan. Tapi ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Beberapa pelanggan yang makan di warung itu mengaku mengalami mimpi aneh. Mereka bermimpi berada di ruangan gelap dengan aroma soto yang menyengat. Di tengah ruangan ada kuali besar yang mendidih, tetapi isinya bukan kuah, melainkan darah kental, berwarna hitam. Dari dalam kuali itu, muncul suara tangisan bayi. Ketika mimpi itu diceritakan kepada tetangga lain, mereka semua merinding. Namun, rasa ketagihan terhadap soto tetap mengalahkan rasa takut. Besoknya, orang yang bermimpi tetap saja datang kembali. Seolah mimpi buruk itu justru menjadi undangan tak kasat mata untuk kembali. Sementara itu, anak laki-laki Bu Haji Risna, yang bernama Fadil, sering mendengar bisikan samar-samar setiap kali ia pulang larut malam. Rumah mereka memang berdampingan langsung dengan warung, hanya dipisahkan pintu belakang. Saat melewati dapur, ia mendengar suara lirih seperti perempuan menangis. Kadang suara itu terdengar seperti rintihan panjang, kadang seperti doa dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Pernah sekali ia mengintip ke arah dapur, tapi hanya mendapati kuali kosong dan sisa tulang daging di baskom. Tak ada siapapun di sana. Ia mencoba menepis dengan pikiran logis. Mungkin hanya suara angin atau bayangan lelah. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Tetangga lain pun mulai menjaga jarak. Mereka tetap menyapa Bu Haji Risna dengan sopan. Tetapi saat punggungnya berbalik, pembicaraan kembali penuh bisik-bisik. Ada yang mengatakan Bu Haji Risna memiliki jin peliharaan. Ada pula yang percaya ia pernah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib di pesisir Laut Utara. Katanya dulu sebelum warungnya ramai, Bu Haji sempat sering pergi malam-malam ke arah Pelabuhan Tua. Cerita seorang lelaki parubaya di warung kopi. Pelabuhan Tua, bukannya tempat itu angker? Banyak orang bilang di sana ada pesugihan laut, jawab kawannya. Ya, siapa tahu. Lelaki itu mengangkat bahu, tak berani melanjutkan kalimatnya. Bisik-bisik itu terus tumbuh, menyebar seperti racun di antara warga. Tapi anehnya, meski curiga, mereka tetap mendatangi warung itu. Rasa soto yang begitu nikmat seolah menutup semua rasa takut. Mereka seperti kehilangan logika setiap kali mencium aromanya. Di balik semua kecurigaan itu, Bu Haji Risna tetap tenang. Ia tidak pernah menyinggung gosip, tidak pernah menampakkan rasa terganggu. Senyum ramahnya tetap tersungging saat menyapa pelanggan. Suaranya lembut saat melayani. Tapi di dalam matanya, sesekali tampak sorot yang dingin. Seolah tahu bahwa semua bisikan tetangga tidak akan mampu menghentikan apa yang sudah ia mulai. Dan benar saja, semakin ramai orang yang membicarakannya, semakin ramai pula warung itu dipadati pembeli. Seolah-olah gosip gelap yang beredar justru menjadi pemikat gaib yang membawa lebih banyak orang datang. Namun, satu hal yang belum diketahui oleh siapapun, pesugihan yang dijalani Bu Haji Risna tidak hanya meminta tumbal berupa ayam, kambing, atau darah kecil lainnya. Ada perjanjian yang lebih kelam, yang lambat laun akan menuntut sesuatu yang sangat berharga dari dirinya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, semua bisik-bisik tetangga itu akan terbukti bukan sekadar gosip belaka. Hiruk-pikuk warung soto Bu Haji Risna semakin hari semakin menanjak. Nama soto Makassar Bu Haji Risna sudah dikenal hingga keluar Jakarta Utara. Orang-orang dari Bekasi, Tangerang, bahkan Depok rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk di balik senyum ramah Bu Haji, ada kepuasan tersendiri yang tersimpan dalam tatapan matanya. Semua berjalan sesuai harapan. Pesugihan yang dijalani bertahan-tahan memang tidak pernah meleset. Namun di tengah kesibukan warung, kehidupan pribadi Bu Haji Risna memasuki babak baru. Anaknya satu-satunya, Fadil, akhirnya menikah. Setelah lama menjalin hubungan, ia membawa pulang seorang perempuan muda bernama Rina sebagai istrinya. Rina berasal dari keluarga sederhana di Bogor. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan sikapnya penuh hormat. Dari awal pertemuan, Bu Haji Risna menampakkan wajah gembira. Senyumnya lebar, pelukannya hangat, seolah menerima Rina dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, akhirnya kamu punya teman hidup, Dil, ucap Bu Haji saat pertama kali Fadil memperkenalkan istrinya. Dan kamu, Rina, sekarang sudah jadi bagian keluarga ini. Anggap rumah ini rumahmu sendiri. Rina merasa beruntung mendapatkan mertua yang terlihat begitu penyayang. Apalagi setelah menikah, ia dan Fadil memilih tinggal di rumah Bu Haji Risna.
yang letaknya persis di samping warung. Rumah itu sederhana, tapi terasa nyaman, lengkap dengan halaman kecil di belakang yang ditumbuhi pohon belimbing. Hari-hari awal pernikahan berjalan penuh kebahagiaan. Fadil sibuk membantu ibunya di warung, sementara Rina mengurus rumah. Kadang, Rina ikut turun tangan menyiapkan bahan masakan. Bu Haji tampak senang, sering memuji masakannya, meski sebenarnya ia tak pernah benar-benar menyerahkan resep warung pada siapapun. Namun, di balik kebaikan itu, ada sesuatu yang membuat Rina merasa sedikit aneh. Tatapan mata mertuanya seringkali berhenti lama di perutnya. Awalnya ia mengira itu hanya perasaan, mungkin karena Bu Haji berharap segera punya cucu. Tetapi tatapan itu berbeda, bukan hanya penuh harap, melainkan juga seperti menyimpan sesuatu yang gelap dan sulit dipahami. Beberapa bulan setelah pernikahan, doa Bu Haji seolah terkabul. Rina hamil, Fadil sangat bahagia. Begitu juga dengan ibunya. Kabar kehamilan itu disambut dengan penuh syukur. Para tetangga pun ikut memberi selamat. Akhirnya, Bu Haji punya cucu juga, ya? Ujar seorang tetangga. Rezekinya makin lengkap. Orang sukses. Anak sudah menikah. Sekarang mau dapat cucu. Timpal yang lain. Rina sendiri merasa sangat bahagia. Ia rajin menjaga kandungannya, rutin periksa ke bidan, dan selalu mendapat hasil baik. Bayinya tumbuh sehat. Namun, semakin besar perutnya, semakin sering ia merasakan hal-hal aneh. Malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering bermimpi didatangi seorang perempuan tua berjubah hitam. Perempuan itu selalu duduk di sisi ranjang, mengelus perutnya dengan tangan kurus penuh urat. Rina ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Wajah perempuan itu samar, tapi matanya hitam pekat seperti jurang. Setiap kali bangun dari mimpi itu, Rina mendapati bercak darah kecil di sprei. Anehnya, ketika diperiksa ke dokter, kandungannya tetap sehat. Tidak ada tanda bahaya. Fadil berusaha menenangkannya, menganggap itu hanya mimpi orang hamil. Namun, yang membuat Rina semakin gelisah adalah sikap mertuanya. Bu Haji Risna selalu terlihat lebih perhatian dari biasanya. Ia sering masuk ke kamar Rina membawa jamu atau makanan khusus. Ini nak, makan yang banyak. Bayinya butuh gizi, katanya lembut sambil menatap perut menantunya. Tatapan itu kadang membuat Rina bergidik. Ada kilatan aneh, seolah yang dipikirkan Bu Haji bukanlah kesehatan bayi, melainkan sesuatu yang lebih kelam. Pernah suatu malam, Rina terbangun untuk ke kamar mandi. Saat melewati dapur yang menghubungkan rumah dengan warung, ia mendengar suara lirih. Samar-samar terdengar lantunan doa, tapi bukan doa yang biasa ia dengar. Bahasa itu asing, lidahnya terasa keluh. Hanya mendengarnya, ia mengintip dari celah pintu. Di dalam, Bu Haji Risna duduk bersila di depan kuali besar. Api kecil menyala di bawah tungku, dan di atas kuali ada cairan berwarna pekat yang mendidih. Bu Haji menggenggam sesuatu, lalu melemparkannya ke dalam kuali. Seketika, aroma amis menyengat memenuhi udara. Rina menutup mulutnya, menahan mual. Ia ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Matanya terus menatap tanpa bisa beralih. Saat itu, ia melihat jelas benda yang dilemparkan Bu Haji adalah segenggam tanah bercampur darah ayam. Rina gemetar. Ia menyingkir perlahan, berusaha kembali ke kamar tanpa suara. Namun, di detik terakhir, mata Bu Haji Risna beralih ke arahnya. Tatapan mereka bertemu hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat jantung Rina berdegup kencang. Ada senyum tipis. Di bibir Bu Haji senyum yang penuh rahasia. Sejak malam itu, rasa takut Rina semakin menjadi-jadi. Ia ingin bercerita pada suaminya, tapi setiap kali mencoba, kata-kata tercekat. Fadil begitu percaya pada ibunya. Tak mungkin ia langsung menelan cerita ganjil seperti itu. Hari-hari berikutnya, kehamilan Rina makin berat. Ia semakin sering bermimpi buruk. Tanjisen Baihi, suara perempuan tua, bau anyir darah semuanya bercampur, menjadi mimpi yang menghantui. Sementara itu, Bu Haji Risna terlihat semakin sibuk di warung. Pelanggan kian bertambah. Uang mengalir deras. Namun di sela kesibukannya, ia tak pernah lupa memperhatikan menantunya. Selalu ada jamu, makanan, atau sekadar tatapan panjang ke arah perut Rina, dan setiap kali tatapan itu muncul,
Rina merasa seolah bayinya bukan hanya miliknya, melainkan juga milik sesuatu yang tidak kasat mata. Rina mulai sadar, kebahagiaan yang ia jalani tidaklah murni. Ada rahasia besar di rumah itu, rahasia yang perlahan menyeretnya ke dalam kegelapan. Bagi kebanyakan orang, kesuksesan warung soto Makassar, Bu Haji Risna tampak sebagai hasil kerja keras, doa, dan ketekunan. Ia memang rajin berdagang sejak muda, pandai mengatur uang, dan dikenal ramah terhadap pelanggan. Namun, sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu tersimpan rahasia kelam yang hanya ia sendiri yang pahami. Rahasia itu bermula bertahun-tahun lalu, ketika warungnya hampir gulung tikar. Saat itu, suaminya baru saja meninggal karena sakit. Fadil masih remaja, dan kehidupan keluarga mereka sangat sulit. Utang menumpuk, bahan dagangan sering basi, pelanggan semakin sedikit. Bu Haji Risna hampir putus asa pada suatu malam yang dingin. Ia duduk sendirian di dapur, menatap panci kosong yang tak terisi bahan. Dari jendela, ia mendengar bisikan halus, seolah suara asing yang tak berasal dari manusia. Bisikan itu menggema dalam kepalanya. Kalau ingin warungmu ramai, datanglah ke pantai utara. Di sana ada yang bisa menolong. Awalnya, ia mengira itu hanya suara khayalan akibat stres, tapi bisikan itu datang lagi malam berikutnya. Semakin jelas, semakin mendesak. Hingga akhirnya, dengan hati resah, ia menuruti arahan suara itu. Ia berjalan menuju pelabuhan tua di pantai utara Jakarta. Tempat itu terkenal angker, jarang dikunjungi orang pada malam hari. Angin laut berembus dingin, suara ombak menghantam dermaga kayu yang rapuh, menambah suasana mencekam. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua berpakaian serba hitam. Wajahnya keriput, matanya merah, dan senyumnya lebar memperlihatkan gigi hitam legam. "Engkau datang karena butuh rezeki, bukan?" Suara lelaki itu serak seperti kelur. Dari dalam tanah, Bu Haji hanya bisa mengangguk. Tubuhnya gemetar. Lelaki itu kemudian mengajaknya masuk ke sebuah gubuk reot di tepi pantai. Di dalam, asap kemenyan mengepul pekat, membuat matanya perih. Lelaki itu lalu mengambil seekor ayam hitam, memotongnya di atas baskom, dan darahnya ditampung ke dalam mangkuk. "Inilah awalnya," katanya. "Kau ingin warungmu ramai, kau ingin uang mengalir deras, maka berikan tumbal. Semakin besar tumbal, semakin besar pula balasannya." Tanpa pikir panjang, Bu Haji menyetujui. Ia terlalu lelah hidup dalam kemiskinan. Malam itu ia melakukan ritual pertama. Darah ayam hitam dicampur dengan air laut dan sejumput tanah dari depan warungnya. Setelah itu, lelaki tua itu mengajarinya mantra-mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Benar saja, sejak hari itu, warungnya mulai ramai. Awalnya perlahan, lalu semakin hari semakin penuh. Uang mulai mengalir, utang lunas, hidupnya berubah. Tapi perjanjian itu tidak berhenti hanya pada ayam. Lama-kelamaan, makhluk yang memberinya kekuatan menuntut tumbal yang lebih besar. Kambing, kerbau, bahkan darah manusia. Ada beberapa orang gelandangan yang menghilang di sekitar pelabuhan. Dan hanya Bu Haji yang tahu kemana mereka sebenarnya pergi. Waktu terus berjalan. Warungnya semakin sukses. Tapi setiap kali ia tidur, sosok gaib itu hadir dalam mimpinya, mengingatkan bahwa perjanjian mereka belum selesai. Tumbal berikutnya dari darah dagingmu sendiri. Tidak bisa kau elak. Janin dari rahim keluargamu akan jadi milikku. Mimpi itu membuat Bu Haji Risna berkeringat dingin setiap kali bangun. Ia tahu cepat atau lambat tuntutan itu akan tiba. Dan saat Rina, menantunya, mengandung cucu pertamanya, bisikan itu semakin sering datang. Waktunya sudah dekat. Suara itu bergaung dalam tidurnya. "Janin itu milikku." Pada satu malam saat semua orang tertidur, Bu Haji Risna kembali melakukan ritual di dapur. Ia menyalakan kemenyan, membuka kitab tua yang sudah lama ia simpan di lemari. Kitab itu berisi tulisan-tulisan aneh dengan gambar simbol segitiga, mata, dan bayi yang dililit ular. Setiap hurufnya tampak bergerak, seperti hidup, membuat bulu kuduk berdiri. Ia menyiapkan kuali besar, menyalakan api kecil, lalu memasukkan sesaji, darah ayam, segenggam tanah dari halaman rumah, dan rambut menantunya yang diam-diam ia ambil dari sisir. Cairan di dalam kuali berwarna hitam pekat, mengeluarkan gelembung seperti mendidih, meski apinya kecil.
sambil melafalkan mantra. Ia melihat bayangan samar muncul dari permukaan cairan itu. Bayangan bayi yang meringkuk, menangis tanpa suara. Bu Haji menutup mata, menahan tangis. Ia tidak sepenuhnya tega. Rina baik, lembut, dan menghormatinya. Tapi perjanjian itu tidak bisa ia batalkan. Jika ia menolak, semua kesuksesan akan hilang, dan ia sendiri akan menjadi tumbal. Maafkan aku. Nah, bisiknya lirih sambil meneteskan air mata. Semua ini demi warung, demi keluarga. Seolah mendengar kata-katanya, kuali itu bergetar pelan. Lalu muncul asap hitam pekat yang membentuk wajah mengerikan. Wajah itu tersenyum dengan gigi tajam. Lalu berkata dalam bahasa gaib yang langsung menancap di telinganya. Kau tahu konsekuensinya. Kau tidak boleh mundur. Bayi itu milikku. Saat waktunya tiba, aku akan mengambilnya. Sejak malam itu, Bu Haji Risna semakin rajin memperhatikan menantunya. Setiap tatapan matanya pada perut Rina bukan lagi sekadar kebahagiaan seorang calon nenek, melainkan juga campuran rasa takut, bersalah, dan keserakahan. Hari-hari terasa semakin berat bagi Rina. Ia sering bermimpi buruk, tubuhnya lemas, dan kadang mendengar suara berbisik di telinganya. Kau hanya wadah, bayimu bukan untukmu. Sementara Fadil tidak menyadari apa-apa. Ia sibuk bekerja di warung, membantu ibunya, dan merasa hidupnya sempurna. Ia tidak tahu bahwa di balik keberhasilan keluarganya, ada perjanjian kelam yang sudah ditandatangani dengan darah, dan kini janin yang tumbuh di rahim istrinya hanyalah hitungan waktu sebelum dijadikan tumbal. Sejak memasuki usia kehamilan 5 bulan, hidup Rina mulai terasa berbeda. Awalnya ia menikmati masa kehamilannya dengan penuh sukacita, membayangkan wajah kecil yang kelak akan lahir dari rahimnya. Namun, semakin hari, kebahagiaan itu berubah menjadi kecemasan. Ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setiap malam, mimpi buruk menghantui tidurnya. Hampir selalu ada perempuan tua berjubah hitam yang muncul di samping ranjang. Perempuan itu mengulurkan tangan keriputnya, menyentuh perut Rina, lalu tersenyum samar. Senyum yang tidak ramah, melainkan senyum penuh makna kelam. Kadang perempuan itu berbisik dengan suara parau. Bayi ini bukan milikmu, ia milikku. Rina sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tak jarang, ia menemukan bercak darah kecil di spray atau celana tidurnya. Panik, ia segera memeriksa ke bidan. Tetapi hasil pemeriksaan selalu menunjukkan bahwa kandungannya baik-baik saja. Bayinya sehat, detak jantung normal, pertumbuhan sesuai usia. Bidan hanya menasihati agar ia banyak istirahat dan jangan terlalu stres. Namun, Rina tahu ada yang tidak beres. Ia bisa merasakannya dalam naluri seorang ibu. Ada sesuatu atau seseorang yang mengincar janinnya. Fadil, suaminya, mencoba menenangkan. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin itu cuma mimpi orang hamil. Kata orang tua, wajar kalau ibu hamil sering mimpi aneh-aneh. Kamu jangan takut, aku selalu di sini buat kamu. Meski kata-kata itu menenangkan sejenak, rasa gelisah tetap. Yang lebih membuat Rina tertekan adalah sikap mertuanya. Bu Haji Risna memang tampak perhatian, selalu menyiapkan makanan sehat dan jamu untuknya. Namun setiap kali mata mereka bertemu, Rina merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu. Tatapan Bu Haji terlalu lama tertuju pada perutnya. Seakan perut itu bukan sekadar calon cucu, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang ia tunggu dengan penuh hasrat dan ketakutan sekaligus. Pernah suatu sore, saat Rina sedang duduk di teras sambil mengelus perutnya, Bu Haji datang membawa segelas jamu berwarna coklat pekat. Minum ini nak, biar bayinya kuat, katanya lembut. Rina menyambut dengan ragu. Aroma jamu itu sangat menyengat, seperti campuran rempah dengan sesuatu yang amis. Ia mencoba menolak halus. Mungkin nanti saja Bu, perut saya masih agak mual. Namun Bu Haji menatapnya tajam, lalu berkata, minum sekarang, bayimu butuh ini. Rina terpaksa meneguk jamu itu. Rasanya pahit, getir, dan ada sensasi aneh yang membuat tenggorokannya panas. Malam harinya, ia kembali bermimpi buruk. Dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan kuali besar yang mendidih di tengah ruangan. Dari dalam kuali terdengar tangisan bayi bercampur suara tawa perempuan. Saat ia mendekat,
Ia melihat bayinya sendiri terendam di dalam cairan hitam pekat itu. Ia terbangun dengan jeritan tertahan, lalu mendapati ada bercak darah lagi di spray. Fadil langsung panik dan ingin membawa ke rumah sakit. Tapi anehnya, rasa sakit itu menghilang begitu saja. Setelah beberapa menit, bayi di perutnya kembali tenang, bahkan menendang seakan memberi tanda ia masih ada hari demi hari. Kejadian aneh itu terus berulang. Rina semakin lemah seiring pushing. Tubuhnya kurus meski perut membesar. Tetangga yang melihatnya mulai berbisik, "Kasihan ya Rina, baru hamil tapi kok wajahnya pucat begitu, seperti orang sakit keras," kata seorang ibu. Yang lain menambahkan, "Tapi Bu Haji Risna malah terlihat makin sehat dan segar." Aneh juga ya, bisikan itu sampai ke telinga Rina, membuatnya semakin tertekan. Ia merasa sendirian, tak bisa bercerita pada siapapun. Suatu malam, ketika Fadil pulang larut karena warung sangat ramai, Rina terbangun lagi. Tapi kali ini bukan karena mimpi. Ia benar-benar mendengar suara di kamarnya. Suara tangisan bayi, samar, lirih, namun jelas berasal dari dekat perutnya. Ia terkejut, tangannya spontan menempel di perut. Bayinya bergerak gelisah, seolah ikut menangis. Lalu, di telinganya ada suara berbisik, "Sebentar lagi, aku akan menjemputnya." Rina menjerit pelan, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan berkali-kali, hingga suara itu perlahan menghilang. Tapi ketakutan itu tidak pernah pergi. Keesokan paginya, ia memberanikan diri bercerita pada Fadil, namun seperti biasa, Fadil menanggapinya dengan setengah percaya. "Kamu jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh, Ren. Bisa-bisa malah bikin stres. Itu nggak baik buat bayi. Percayalah, semua baik-baik saja." Rina hanya bisa diam. Ia tahu suaminya begitu percaya pada ibunya, bahkan menganggap cerita itu hanya kecemasan berlebihan. Sementara itu, Bu Haji Risna justru semakin sering menemaninya. Ia selalu memastikan Rina makan cukup, minum jamu, dan istirahat. Dari sikap itu terlihat penuh kasih. Tapi bagi Rina, semakin lama justru semakin menakutkan. Ada malam di mana ia merasa seolah-olah Bu Haji berdiri lama di depan kamarnya. Hanya diam, tidak mengetuk, tidak masuk, hanya berdiri. Bayangan tubuhnya tampak dari celah pintu, membuat Rina tak bisa tidur semalaman. Hari-hari terasa seperti penjara. Tubuhnya melemah, pikirannya kacau, dan mimpi buruk semakin nyata. Kadang ia merasakan ada yang mengelus perutnya meski ia sedang terjaga. Kadang ia mendengar suara tawa kecil dari dapur pada tengah malam. Semua ini membuatnya sadar ada sesuatu yang sangat salah. Kehamilannya bukan sekadar perjalanan menjadi seorang ibu, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, dan lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Di balik semua itu, Bu Haji Risna sendiri semakin diliputi delik. Ia tahu tumbal itu semakin dekat. Ia tahu janin itu harus diserahkan. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan sedikit rasa bersalah. Meski begitu, keserakahan dan ketakutan kehilangan semua yang sudah ia dapatkan lebih besar daripada naluri kemanusiaannya. Sering berbisik di kamar sendirian, menatap kitab tua yang kini tersimpan di lemari. Sebentar lagi jangan ganggu aku. Jangan ganggu warungku. Tunggu, saatnya tiba. Dan suara gaib itu selalu menjawab dari dalam kepalanya. Waktunya hampir tiba. Jangan coba-coba mengingkari. Rina semakin terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak ia mengerti. Sementara janin dalam perutnya terus tumbuh, mendekati waktu yang dijanjikan. Malam itu hujan turun deras di Jakarta Utara. Petir sesekali menyambar langit. Sementara angin menerpa dinding kayu warung soto Bu Haji Risna. Warung yang biasanya ramai pembeli mendadak terasa sunyi. Setelah semua orang pulang, hanya suara air, hujan, dan denting sendok dari dapur yang terdengar. Rina tidak bisa tidur. Ia merasa ada yang aneh sejak beberapa jam lalu. Fadil sudah tertidur pulas di sampingnya. Tubuhnya kelelahan karena seharian membantu ibunya di warung. Namun Rina terus gelisah. Hatinya berdebar tanpa alasan. Entah kenapa, malam itu udara terasa berat, seakan ada sesuatu yang hendak terjadi. Tengah malam, Rina mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan tapi pasti,
langkah itu semakin jelas. Rina mengira mungkin Bu Haji Risna sedang membereskan sesuatu. Namun rasa penasaran menguasainya. Ia bangkit dari ranjang dengan hati-hati agar tidak membangunkan Fadil. Perlahan ia membuka pintu kamar dan melangkah ke arah dapur. Dari balik dinding, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Haji Risna duduk bersila di lantai dapur, tepat di depan kuali besar yang biasanya digunakan untuk memasak soto. Api kecil menyala di bawahnya. Meski tidak ada bahan masakan di dalam kuali itu, air mendidih dengan gelembang-gelembung hitam, menimbulkan bau anyir bercampur amis darah. Di sekeliling Bu Haji Risna ada sesajen, bunga 7 rupa, telur ayam, kampung, segelas darah ayam segar, dan kain putih kecil yang ternodai bercak merah kecoklatan. Tangan Bu Haji terangkat tinggi. Bibirnya komat kamit, membaca sesuatu yang tidak dimengerti Rina. Suaranya berat, berbeda dari biasanya, seperti suara yang bukan miliknya. Rina menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berbalik, tetapi kakinya seakan terpaku di lantai. Dari jarak itu, ia bisa mendengar mantra-mantra yang diucapkan. Wahai penunggu pesugihan, aku berikan darah ini, aku berikan tumbal ini. Jangan kau ambil warungku, jangan kau ambil hartaku. Sebentar lagi, janin itu akan jadi milikmu. Rina hampir berteriak mendengar kalimat itu. Tangannya refleks memeluk perutnya sendiri. Jadi benar, janin dalam rahimnya yang dimaksud. Rasa takut menyeruak hingga membuat tenggorokannya kering. Tiba-tiba, dari dalam kuali, terdengar suara aneh. Suara tangisan bayi lirih namun jelas. Rina menutup mulutnya rapat-rapat, matanya membelalak tak percaya. Air mendidih itu bergolak semakin keras, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Bu Haji menundukkan kepala, lalu mencelupkan tangannya ke air panas itu tanpa ragu. Anehnya, tangannya tidak terbakar. Ia mengangkat segenggam tanah bercampur darah ayam dan memasukkannya kembali ke dalam kuali. Asap hitam mengepul, membentuk. Bayangan besar menyerupai sosok tinggi berambut panjang, dengan mata merah menyala. Sosok itu melayang di atas Bu Haji, lalu mengeluarkan suara parau. Janin itu, sebentar lagi, jangan kau ingkari. Rina hampir jatuh pingsan. Ia memeluk perutnya sambil menahan tangis. Dunia seakan runtuh ketika ia menyadari semua kecurigaannya. Pena, mertuanya sendiri, orang yang selama ini terlihat penuh perhatian, ternyata sedang menyerahkan bayinya sebagai tumbal pesugihan. Bu Haji tertunduk, matanya terpejam, wajahnya penuh keringat. Ya, sebentar lagi, sabar sedikit lagi. Begitu lahir, akan kuserahkan. Suara tawa menyeramkan memenuhi ruangan. Sosok hitam itu menghilang dalam sekejap. Namun aroma anyir darah masih tertinggal kuat. Kuali pun mendidih tenang kembali. Seakan tidak pernah ada kejadian aneh barusan. Rina segera berlari kembali ke kamar dengan langkah terhuyung. Ia masuk diam-diam. Tubuhnya bergetar hebat. Fadil masih tertidur pulas, tidak tahu apa-apa. Rina menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin membangunkan Fadil, ingin menceritakan semua yang baru saja dilihatnya. Namun ledok keluh. Seakan ada yang menahan untuk tidak bersuara. Malam itu, Rina menangis tanpa suara, sambil memeluk perutnya. Ia berdoa dalam hati, agar bayinya selamat, agar mimpi buruk ini tidak benar-benar terjadi. Tapi jauh di dalam hati, ia tahu bahwa ancaman itu nyata. Keesokan paginya, Rina mencoba bersikap normal. Ia membantu menyiapkan sarapan, tersenyum palsu saat ditanya kabarnya, meski matanya sembab karena tidak tidur. Bu Haji Risna pun bersikap seolah tidak terjadi apa-apa malam tadi. Ia bahkan menyapa dengan ramah, tidur nyenyak. Nah, paennya, sehat-sehat kan? Rina hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa ia harus melakukan sesuatu. Khawatir bayinya tidak akan pernah lahir ke dunia dengan selamat. Namun, pertanyaan terbesar yang membebani pikirannya adalah, siapa yang akan percaya? Fadil jelas tidak akan mudah diyakinkan. Tetangga hanya berani berbisik-bisik di belakang. Donder, tubuhnya semakin lemah. Mimpi buruk terus menghantui, serta suara gaib itu makin sering terdengar dekat telinganya. Malam itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Ritual yang ia saksikan barusan hanyalah permulaan. Tumble itu sudah ditentukan, waktunya semakin dekat.
dan tak ada jalan mudah untuk menghindarinya. Hari-hari berjalan semakin berat bagi Rina. Kehamilannya yang semula penuh sukacita kini berubah menjadi penantian penuh rasa takut. Perutnya semakin membesar, tetapi tubuhnya justru makin kurus dan lemah. Wajahnya pucat, lingkar matanya menghitam karena sulit tidur. Sementara rasa gelisah tidak pernah pergi dari dadanya. Sejak malam ketika ia menyaksikan ritual Bu Haji Risna di dapur, hidupnya berubah. Ia tidak lagi bisa menatap wajah mertuanya tanpa merasakan ngeri. Tiap kali Bu Haji menyodorkan makanan atau jamu, ia menolak dengan alasan mual, meski sering mendapat tatapan tajam penuh kecurigaan. Dalam hati, Rina yakin semua yang dimakan dan diminumnya adalah bagian dari ritual itu, bagian dari jalan menuju tumbal yang ditentukan. Fadil masih tidak tahu apa-apa. Ia sibuk membantu ibunya di warung, yang semakin hari semakin ramai. Orang antre sampai ke jalan, bahkan ada yang rela datang dari jauh hanya untuk makan semangkuk soto. Keanehan itu semakin nyata bagi Rina. Bagaimana mungkin sebuah warung sederhana bisa tiba-tiba sepopuler itu? Tetapi bagi Fadil, semua itu adalah berkah, buah kerja keras dan doa ibunya. Malam-malam Rina semakin mencekam. Tangisan bayi dari dalam perutnya sering terdengar, bukan hanya olehnya, tapi juga samar-samar terdengar oleh Fadil. Meski ia selalu menolak percaya, itu pasti cuma suara kucing di luar. Begitu selalu alasannya. Tapi Rina tahu betul suara itu berasal dari dalam. Tubuh janin itu menangis, seolah merasakan penderitaan yang belum semestinya dialami. Suatu malam, ketika usia kandungannya memasuki 7 bulan, rasa sakit luar biasa menyerang. Perutnya berdenyut, seperti ada yang menarik bayi itu keluar secara paksa. Darah mengalir deras, membasahi kain sarung yang ia kenakan. Rina menjerit, membuat Fadil terbangun panik. Ia segera mengangkat tubuh istrinya, hendak membawanya ke rumah sakit. Namun langkahnya terhenti oleh suara ibunya. Tidak usah ke rumah sakit, Dil. Ini hanya pendarahan biasa. Biarkan ibu yang tangani. Suara itu tegas, tidak memberi ruang untuk bantahan. Fadil bingung. Di satu sisi ingin menyelamatkan istrinya, di sisi lain terjebak dalam ketaatan pada ibunya. Ia menurunkan Rina kembali ke ranjang, sementara Bu Haji datang membawa semangkuk air hitam yang entah apa isinya. Dengan paksa, ia berusaha menyuapkan cairan itu ke mulut Rina. Rina menggeleng keras, menangis. Jangan Bu, jangan. Saya mau ke rumah sakit. Tolong Mas. Fadil menggenggam tangannya, matanya berkaca-kaca. Tenang Rin, percaya sama Ibu. Ibu pasti tahu yang terbaik. Dan saat itu, Rina merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang percaya padanya, bahkan suaminya sendiri. Rasa sakit semakin menjadi. Ia menjerit hingga suaranya parau. Darah terus mengalir, membuat ranjang basah. Dalam kepanikan, ia sempat melihat Bu Haji menaruh sebuah kain kafan kecil di bawah perutnya. Rina kaget, itu bukan kain biasa, melainkan kain yang pernah ia lihat dalam ritual di dapur. Kain bercak darah, yang kini akan menampung bayinya sendiri. Air matanya jatuh deras. Ia tahu inilah saatnya. Tumbal itu sedang ditagih. Dengan napas terengah, ia berusaha berdoa, menyebut nama Tuhan berkali-kali. Namun setiap kali bibirnya bergetar, terdengar bisikan lain di telinganya. Sudah terlambat. Bayi ini bukan milikmu. Ia milikku, Rina menjerit, tubuhnya kejang. Lalu, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik, janinnya keluar begitu saja tanpa pertolongan medis. Tangisan bayi menggema sesaat, sebelum tiba-tiba hilang. Saat Rina mencoba melihat, ia hanya mendapati Bu Haji Risna sudah menggendong sesuatu yang dibungkus kain kafan kecil itu. Wajah Bu Haji pucat, namun matanya berbinar aneh. Ia tidak menatap bayi itu sebagai cucu, melainkan sebagai persembahan. Bibirnya tersenyum tipis, lalu ia berbisik lirih. Akhirnya, tumbal itu datang juga. Rina menangis histeris, mencoba meraih, tapi tubuhnya terlalu lemah. Fadil pun hanya berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Ia seakan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Malam itu, warung soto Bu Haji Risna dipenuhi antrean lebih panjang. Padahal hujan deras turun, orang-orang tetap rela menunggu. Aroma soto yang keluar dari dapur begitu menyengat, lebih menggugah selera daripada biasanya. Seolah ada daya tarik gaib yang membuat semua orang tidak bisa menolak. Sementara itu, di dalam kamar,
Rina terbaring lemah, hampir tak sadarkan diri. Ia hanya bisa mendengar samar-samar suara riuh di luar, bercampur dengan tawa lirih mertuanya. Di luar, di ruang yang gelap, Bu Haji Risna melakukan ritual terakhirnya. Bayi itu, yang seharusnya menjadi cucunya, kini telah menjadi persembahan. Kuali besar kembali dipanaskan, darah bercampur rempah dimasukkan, dan tangisan bayi samar terdengar dari dalamnya sebelum lenyap ditelan uap hitam. Malam itu, pesugihan kembali terpenuhi. Warung soto akan tetap ramai, harta akan terus mengalir. Namun harga yang dibayar adalah nyawa tak berdosa. Rina terbangun di pagi hari dengan tubuh yang hampir tak berdaya. Ia meraba perutnya yang kini kosong. Matanya kosong menatap langit-langit. Air matanya mengalir tanpa henti. Di samping ranjang, Fadil duduk terdiam. Wajahnya diliputi rasa bersalah. Namun suara pembeli yang bersorak puas masih terdengar jelas. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, kecuali mereka bertiga. Dan hanya Rina yang menanggung luka paling dalam. Di hatinya, ia berjanji, jika masih ada kekuatan yang tersisa, ia akan mencari cara untuk membongkar semua ini. Bayinya mungkin sudah tidak ada, tetapi kebenaran harus terungkap. Namun satu hal yang membuatnya takut lebih dari apapun ia tahu, Bu Haji Risna belum selesai pesugihan. Ini tidak berhenti pada satu tumbal saja. Cepat atau lambat, akan ada korban berikutnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah yang sekaligus menjadi warung soto Bu Haji Risna terasa berbeda bagi Rina. Ia tidak lagi mendengar suara tangisan bayinya pada malam hari. Namun kekosongan di perutnya membuat hidupnya hampa. Sebenarnya masih lemah, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris hilang. Tetapi yang paling menyakitkan adalah rasa kehilangan yang tak bisa ia ungkapkan pada siapapun. Fadil mencoba menghibur istrinya, tapi jelas terlihat ia juga bingung dan ketakutan. Ada hal-hal yang ia lihat malam itu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun setiap kali Rina ingin membicarakan lebih jauh, Fadil selalu memilih diam. Seolah ia takut mengakui kenyataan yang mungkin akan menghancurkan seluruh hidupnya. Sementara itu, warung soto semakin hari semakin ramai. Orang-orang berdatangan seperti kesurupan. Antrean tidak pernah sepi. Ada yang datang subuh-subuh, bahkan ada yang rela menunggu meski stok soto sudah habis. Tidak apa-apa Bu, besok saya datang lagi. Soto ibu rasanya lain daripada yang lain. Begitu kata para pelanggan dengan mata berbinar aneh. Keanehan itu makin menyesakkan dada Rina. Ia merasa aroma warung itu kini bercampur dengan sesuatu yang tidak wajar. Setiap kali mencium bau kuah soto, ia seperti mendengar lagi tangisan bayinya. Tubuhnya merinding, dan mual selalu muncul hingga ia muntah. Pada suatu malam, ketika rasa penasarannya tak lagi bisa ditahan, Rina bangkit dari ranjang dengan tubuh masih lemah. Ia menunggu hingga semua orang tertidur, lalu pelan-pelan berjalan ke kamar Bu Haji Risna. Pintu kamar itu terkunci rapat, tapi celah di bawah pintu memperlihatkan cahaya temaram lilin. Dari dalam, terdengar suara berbisik. Rina menempelkan telinganya ke pintu. Suara itu jelas suara Bu Haji, bercampur dengan suara lain serak, berat, dan bukan suara manusia biasa. Tumbal sudah kau serahkan. Warungmu akan tetap ramai, tapi jangan lupa, perjanjian ini tidak berakhir. Akan ada permintaan berikutnya. Jangan coba-coba mengingkari, atau semua yang kau miliki akan hilang. Jantung Rina berdegup kencang. Ia menahan napas, lalu perlahan mundur sebelum ketahuan. Namun rasa ingin tahu yang semakin besar membuatnya tak bisa berhenti di situ. Malam berikutnya, ia kembali mencoba. Kali ini, ia menunggu hingga Bu Haji pergi ke dapur. Rina memberanikan diri membuka lemari besar di kamar itu. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. Saat pintu lemari terbuka, bau anyir darah menyergap hidungnya. Di dalam lemari itu tersusun benda-benda aneh. Botol berisi cairan merah, beberapa kain kafan kecil dengan bercak darah kering, dan sebuah kitab tua yang kulitnya terbuat dari kulit binatang. Dengan hati-hati, Rina mengambil kitab itu dan membukanya. Halaman demi halaman dipenuhi tulisan tangan kuno dengan aksara Jawa dan Arab bercampur. Ia tak mengerti semuanya, tapi gambar-gambar yang tergambar jelas. Ritual dengan kuali besar, sesajen berupa darah hewan, dan gambar seorang perempuan hamil dengan janinnya ditarik keluar. Mata Rina berkaca-kaca, tangannya bergetar hebat. Semua bukti ada di depan matanya, bukti bahwa bayinya memang dijadikan tumbal.
Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Rina buru-buru menutup kitab itu dan meletakkannya kembali ke lemari. Namun sebelum ia sempat menutup pintu, Bu Haji sudah berdiri di ambang pintu kamar. Tatapan matanya tajam, bibirnya tersenyum samar. "Sedang apa kamu di kamar Ibu Rina?" Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Rina terdiam, wajahnya pucat. Saya mencari selendang yang kemarin saya taruh di sini," jawabnya terbata. Bu Haji melangkah mendekat, matanya tidak lepas dari wajah Rina. "Selendang? Atau kau sedang mencari sesuatu yang lain?" Suasana kamar mendadak dingin. Rina ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Untunglah saat itu Fadil masuk, memanggil ibunya karena ada pembeli yang lupa membawa dompet. Bu Haji menoleh, lalu menghela napas panjang. "Sudah malam. Kau seharusnya istirahat, Rina. Jangan macam-macam." Kata-kata itu terdengar seperti ancaman. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan gambaran lemari berdarah itu. Ia tahu ia tidak bisa terus diam. Ia harus membuat Fadil melihat dengan matanya sendiri. Keesokan malam, ketika Fadil baru pulang dari warung, Rina mengajaknya bicara serius. Dengan penuh tangis, ia menceritakan semua tentang ritual di dapur, suara gaib di kamar, dan isi lemari yang ia lihat. Awalnya Fadil menolak percaya. "Tidak mungkin, Rin. Ibu tidak mungkin melakukan itu. Kau pasti salah lihat." Namun Rina memohon, menggenggam tangannya erat. "Mas, demi anak kita yang sudah tiada, tolong percaya. Lihat sendiri ke dalam lemari itu. Kalau memang saya salah, saya akan berhenti bicara soal ini." Akhirnya, dengan enggan, Fadil mengikuti. Mereka menunggu hingga Bu Haji tertidur, lalu masuk diam-diam ke kamar itu. Saat Fadil membuka lemari, wajahnya langsung pucat pasi. Ia melihat sendiri botol-botol berisi cairan merah, kain kafan, dan kitab tua dengan gambar-gambar menyeramkan. Tangannya bergetar saat ia memegang kain kafan kecil yang masih lembab, seakan baru saja digunakan. Ia menatap Rina dengan mata penuh rasa bersalah, lalu memandang lemari itu lagi dengan wajah hancur. "Ya Allah, jadi ini semua benar." Saat itulah, tiba-tiba pintu kamar tertutup keras. Bu Haji berdiri di sana, wajahnya berubah muram, matanya merah menyala. Suaranya berat, bukan lagi suara manusia biasa. "Kalian berani membuka rahasia ini?" Budera. Kamar mendadak dingin menusuk tulang. Lampu berkelap-kelip, dan bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan. Rina memeluk Fadil erat, sementara Fadil sendiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Untuk pertama kalinya, Fadil melihat sisi ibunya yang tidak pernah ia bayangkan. Sosoknya bukan lagi seorang ibu penyayang, melainkan seorang perempuan yang telah menyerahkan jiwanya pada kegelapan. Malam itu, semua rahasia terkuak. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Fadil harus memilih, tetap membela ibunya, atau melindungi istrinya dan mencari jalan keluar dari neraka yang selama ini menyelimuti keluarga mereka. Malam itu, udara di Jakarta Utara terasa lebih berat dari biasanya. Awan hitam menggantung pekat di langit, seolah menyembunyikan cahaya bulan. Angin kencang berhembus, membuat jendela-jendela tua di rumah Bu Haji Risna berderak. Di dalam kamar, ketegangan memuncak. Fadil berdiri kaku di depan lemari terbuka. Matanya terpaku pada kain kafan kecil berlumur darah dan kitab tua yang masih terbentang. Sementara itu, Rina memeluk lengannya erat, tubuhnya bergetar hebat. Dan di ambang pintu, Bu Haji Risna berdiri dengan wajah yang sudah tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Mata Bu Haji memerah, tatapannya menusuk, bibirnya bergerak perlahan, mengeluarkan suara yang berat dan bergema. "Berani sekali kalian membuka rahasia ini. Padahal semua ini kulakukan demi kalian juga, demi keluarga ini, demi harta dan nama baik kita." Fadil menelan ludah. Suaranya bergetar ketika berkata, "Ibu, apa yang sudah ibu lakukan, ini dosa besar. Anak saya, cucu ibu. Bagaimana bisa ibu tega?" Wajah Bu Haji berubah muram. Sekilas tampak rasa bersalah, tapi segera lenyap tertutup keserakahan yang menguasai dirinya. "Anak itu hanyalah tumbal. Kau pikir semua ini bisa datang begitu saja? Warung kita ramai, orang-orang rela antre setiap hari, uang mengalir tanpa henti. Itu semua tidak gratis, Dil. Ada harga yang harus dibayar, dan aku sudah membayar dengan apa yang diminta." Rina menjerit lirih.
Air matanya jatuh tanpa henti. "Ibu, itu bayi saya. Darah daging sendiri. Bagaimana mungkin?" Ibu menyebutnya hanya tumbal. Bu Haji tersenyum miring. Matanya berkokok-kokak tapi penuh kilatan gila. "Kalian masih muda, kalian bisa punya anak lagi. Tapi kalau warung ini hilang, kalau semua kekayaan ini sirna, apa kalian mau kembali jadi orang miskin yang denyo kinjak tetangga?" Fadil akhirnya menangis. Air matanya jatuh deras. Hatinya hancur. "Lebih baik miskin daripada menukar darah keluarga sendiri dengan harta kotor ini, Bu. Saya tidak akan tinggal diam." Amarah Bu Haji meledak. Ia mengangkat kitab tua itu tinggi-tinggi, membaca mantra dengan suara keras. Tiba-tiba, lampu padam. Ruangan dipenuhi kegelapan pekat. Hanya cahaya lilin yang menyala redup. Dari kuali besar di dapur, terdengar bunyi mendidih. Disusul aroma anyir darah yang menyengat. Sosok hitam tinggi kembali muncul. Bayangan besar dengan mata merah menyala. Suaranya bergema memenuhi rumah. Janji sudah ditepati, tapi darah berikutnya harus tetap mengalir. Fadil memeluk Rina erat. Mereka mundur ke pojok kamar. Tubuh keduanya gemetar. "Apa maksudnya?" teriak Fadil. Bu Haji menoleh pada mereka dengan tatapan kosong. Dia menuntut korban baru. Jika tidak, semuanya akan diambil. Bahkan nyawa kita. Sosok hitam itu bergerak maju, semakin besar dan menakutkan. Angin kencang berhembus dari arah kuali, meniup semua benda hingga berjatuhan. Kitab tua terbuka sendiri, halaman-halamannya berputar liar. Rina berteriak ketakutan. Fadil, dalam keputusasaan, meraih kitab itu lalu melemparkannya ke dalam kuali. Api langsung menyambar, membesar, dan mengeluarkan suara jeritan bayi bercampur tawa perempuan. Bu Haji menjerit marah. "Tidak, kau tidak boleh menghancurkannya." Ia berusaha menyelamatkan kitab, tapi terlambat. Api berkobar, menyambar dinding kayu, menyebar cepat ke seluruh rumah. Dalam kekacauan itu, suara gaib semakin keras. "Kau berani mengingkari perjanjian? Kau akan kutelan bersama hartamu." Tubuh Bu Haji terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Ayai Merai, kuali, berusaha menahannya. Tetapi tiba-tiba, sosok hitam itu melingkupi tubuhnya. Api menyala lebih besar, dan suara jeritan Bu Haji menggema panjang, menyayat telinga. Fadil menarik Rina keluar rumah dengan sisa tenaga. Mereka berlari, menembus api yang mulai melalap semua ruangan. Dari luar, warga yang melihat berusaha menolong, namun api menjalar terlalu cepat. Dalam hitungan menit, seluruh warung soto terbakar hebat, menjulang tinggi ke langit malam yang paling menyeramkan. Di tengah kobaran api terdengar jelas suara tangisan bayi bercampur teriakan Bu Haji Risna. Suara itu begitu nyata, membawa orang yang menyaksikan merinding ketakutan. "Ya Allah, apa itu?" bisik salah seorang tetangga. Namun ketika api akhirnya padam menjelang subuh, mayat Bu Haji tidak ditemukan. Hanya puing-puing hangus dan kuali besi hitam yang tetap utuh di tengah reruntuhan. Sejak malam itu, warung soto Bu Haji Risna tak pernah berdiri lagi. Lahan bekasnya kosong, ditumbuhi ilalang, tapi warga sekitar enggan mendekat. Mereka sering melihat asap hitam mengepul dari tanah itu, meski tidak ada yang membakar apapun. Aroma anyir darah kadang muncul tiba-tiba, membuat orang muntah seketika. Lebih menyeramkan lagi, ada yang bersumpah pernah mendengar suara lirih di malam hari dari arah lahan kosong itu. Suara seorang perempuan memanggil dengan nada menggoda. Soto Makassar, mari mampir." Rina dan Fadil akhirnya pindah jauh dari kampung itu. Hidup mereka tidak lagi sama. Luka kehilangan anak pertama mereka membekas selamanya. Tapi mereka berusaha memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang kelam. Warung soto. Meski begitu, setiap kali hujan deras turun di malam hari, Rina selalu teringat malam mencekam itu jeritan bayinya. Api yang melalap rumah, dan suara ibunya yang menghilang ditelan kegelapan. Dan sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya Bu Haji Risna. Apakah ia mati terbakar, atau masih berkeliaran bersama kekuatan hitam yang pernah ia panggil? Yang jelas, suatu hal menjadi pelajaran bagi semua orang yang pernah mendengar kisah ini. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga, dan harga pesugihan selalu lebih mahal daripada yang bisa dibayar manusia.